Seorang kita membaca doa tahlil, doa wahbah terlebih dahulu. Kemudian kita belajar bersama daripada kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawab ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Amma qulnahu min qawli la ilaha illallah ma subhanallah bihamdihi ma sallainahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah. Nuqaddimu dzalika wa nuhdi ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin ashabil tahirin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa summa ila arwahi awliya salihin minal aqtab wal awtad nujaba wa nugaba wal ghawsul abdal wa rijal ghaib min darkin masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa summa ila arwahi masyayikhina masyayikhina wa sallallahu liman istama'na hahuna bisababihim wa ta'alawna li ajlihim ila ruhi wa akarlan sekalian wa ila ruhi ba'atuki sekalian wa ila ruhi ba'jalil wa ila ruhi ba'gayat sekalian summa ila ruhi ba'dul salim sekalian wa ila ruhi ba'munasir sekalian wa ila ruhi ba'mimbar sekalian wa ila ruhi ba'bingi sekalian wa ila ruhi ba'talqah sekalian wa ila ruhi ba'ansar sekalian wa ila ruhi ba'karti sekalian wa ila ruhi ba'asikan sekalian wa ila ruhi ba'abid Pak Muhyiddin, Mbah Misran sekalian, wa ila ruhi Mbah Asnawi sekalian, lan seluhur pengiling Pak Tuki wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibina ilaihim ajma'in wa summa ila ruhi amwatina amwatikum abaina abaikum ummahatina ummahatikum wa ajdadina wa ajdadikum wa jaddatina wa jaddatikum ikhwatina ikhwatikum wa jami'a ilatina wa jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat aynama kanu ahladrohum masyarikil ardina magharibiha barriha wa barriha anallahu yataghasham birrahmah wal maghfirah wa sakinul jannah birahmatin Allah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim anwarihim wa munafatihim anallahu yaj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan ala hadhihi niyya wa ala kun salihah bi jahin nabi wal nabi la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahdi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Dusurukum ya ahlan darab, dusurukum ya ahlan naubah, dusurukum ya ahlal hali wal aqad, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitabul Hikam ila anqal wa qala yanbaghi an yadhura kalamul alim billahi ma'a amatil mu'minin ala salasati umur. Al-awwalu at-tadhkiru bin ni'ami wa tsani ilzamu ta'ati wa tsalisu ijtinabul ma'siyati. Fa kullu alimin akhadha yatakallamu ma'al amati bighairi ma yadkhulu tahta hadhihi thalatha fa huwa fatan. Melanjutkan kajian para hadirin di dalam Kitabul Hikam, beliau mengatakan yang bagi an yadhura kalamul alimi billah ma'amatil mu'minin ala salasati umur. Hendaknya orang alim, ulama billah, ulama yang berjuang, ulama yang berdakwah mengajarkan ilmunya karena Allah. Wonten ulama usyaitan, ada ulama ubillah. Dan Nabi mengatakan nanti di akhir zaman akan bermunculan mereka ar-ruwaibidah, kata Nabi, yaitu orang-orang yang berpenampilan layaknya orang yang alim tapi menyampaikan hal-hal yang justru menjauhkan seorang hamba itu daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Maka beliau mengatakan hendaknya orang yang alim billah, seorang ulama, ketika berkumpul dengan amatul mukminin, berkumpul dengan orang-orang mukmin,
dengan kalangan orang-orang awam, hendaknya dia menyampaikan nasihatnya di antara daripada 3 hal ini. Atau hendaknya orang yang alim itu lek ceramah, kalau berdakwah, yang dia sampaikan tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama yaitu at-tadhkir bin ni'ami, mengingatkan orang-orang di sekitarnya untuk mensyukuri nikmatnya Allah Ta'ala, mengajak kaula panjenengan untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan ini sudah menjadi kebiasaan di dalam khutbah, di dalam muqaddimah ceramah, selalu diawali dengan hamdalah, diawali dengan bismillah, hamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini termasuk daripada apa yang diajarkan oleh para ulama bagi mereka orang-orang yang ingin menyampaikan dakwah, menyampaikan mau'izah, hendaknya yang disampaikan di antara 3. Yang pertama adalah mengajak manusia ini untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah, Allah niku akan menambah. Sebaliknya, orang itu, para hadirin, diparingi nikmat kan Gusti Allah, tapi tasik sambat mawon, maka nikmat yang ada juga akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Sesumpak-sumpaknya kaula panjenengan, dalam kondisi kaula panjenengan tertimpa musibah, tetap kaula panjenengan iki masih mendapatkan nikmatnya Allah. Kalau ada orang punya musibah yang berkaitan dengan ekonomi keluarga, urusan keuangan sedang tidak baik, apakah dia sedang tidak mendapatkan nikmat dari Allah? Boten. Dia dapat nikmat dari Allah. Dia enggak punya duit, tapi dia sehat. Nah, sehat niku nikmat. Terus mboten enten tiyang niku para hadirin yang sama sekali ketika dapat musibah mboten enten nikmati belas mboten enten. Nah, cuman sayang terkadang satu musibah yang sedang kita alami menjadikan kita lupa bahwasanya dalam kehidupan kita saat itu ada ribuan nikmat Allah Ta'ala yang sedang kita rasakan. Terus yang niku para hadirin, kalau sambat itu sama dengan dia tidak terima dengan takdirnya Gusti Allah. Dalam hadis Gusti Allah mengatakan, "Faman radiya falahur ridha." Dalam hadis Nabi Muhammad juga mengatakan orang yang ridha dengan takdir Gusti Allah, maka Allah ridha kepadanya. "Faman sakhita," dan orang yang murka, sambat. Terus sambat ini kan murka, enggak terima dengan takdirnya Allah, maka baginya murkanya Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, orang yang berdakwah yang harus dia sampaikan nomor 1 adalah mengajak orang untuk mensyukuri nikmat, menjadi hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Yang kedua, ilzamut ta'ah, yang harus disampaikan kepada masyarakat awam di saat duduk di pengajian adalah mengajak mereka untuk melazimi ketaatan. Di bulan Ramadan ngajak mereka untuk semangat salat tarawih, ngajak mereka untuk semangat baca Quran, ngajak mereka untuk semangat beribadah kepada Allah, melakukan daripada ibadah-ibadah baik yang berkaitan dengan jasad ataupun yang berkaitan dengan hati. Dan yang ketiga, kata beliau, wasalisu ijtinabul maksiyah, mengajak umat niki untuk menjauhi kemaksiatan. Pun hanya 3 ini tugasnya orang yang berdakwah kepada mereka orang-orang yang awam. Mengajak menjadi hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur, mengajak mereka untuk taat kepada Allah Ta'ala, dan yang ketiga, mencegah atau menghindarkan kepada diri mereka untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Nah, ini tugasnya seorang yang alim. Tidak lebih dari itu. Karena apa? Yang kita kumpuli ini, para hadirin, orang-orang yang membutuhkan ini. Ada orang itu, para hadirin, mereka enggak terlalu pusing mikirkan banyak dalil, tapi mereka butuh motivasi. Gimana caranya keadaan mereka saat ini yang mungkin dalam keadaan sedang susah niku tetap menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan mboten enten kan tiyang niku Bapak Ibu mboten gadah masalah, mboten enten. Setiap orang pasti punya masalah. Nah, makanya tugasnya orang alim adalah mengajak hamba Allah untuk bersyukur supaya dia tidak fokus dengan masalahnya, tapi dia fokus dengan Allah Ta'ala yang memberikan masalah dan juga Allah yang punya solusinya. Fakullu alimin,
Dan kata beliau, semua orang alim, ini perlu digarisbawahi, sedaya tiang alim, siapapun dengan gelar apapun mereka, akhadha yatakallam al-amah, ketika duduk bersama orang-orang mukmin, orang-orang awam dari kalangan kaum mukminin, kok ternyata sing disampaikan di dalam tausiahnya bukan 3 hal tadi. Ceramah, tapi yang disampaikan bukan 3 hal tadi. Boten ngajak untuk mensyukuri nikmat, boten ngajak untuk berbuat taat, boten ngajak untuk menjauhi maksiat. Maka kata Imam Haddad, fahuwa fattan. Dia bukan orang yang alim, tapi fattan. Napa fattan itu? Tukang fitnah. Tukang fitnah. Jadi ini pegangan buat diri kami pribadi, bahwasanya dakwah itu Bapak Ibu ada aturannya. Dakwah itu ada batasan-batasannya. Di dalam Islam diajarkan, di antara tujuan kita belajar ilmu itu kan untuk menjadi hamba Allah yang baik. Menjadi hamba Allah yang punya hati bersih. Jangan sampai pulang dari majelis yang tumbuh dalam hati kita bukan semangat ibadah, tapi semangat kebencian. Semangat benci saudara. Padahal sama-sama ahli la ilaha illallah. Sama-sama masih meyakini Allah sebagai Tuhan. Pulang pengajian bukan tambah semangat ibadah, malah benci tetangganya, membenci kaum muslimin, membenci orang-orang yang padahal mereka nggak kenal dengan orang yang dia benci. Nah, ini bukan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mengatakan, laisal mu'minu bitta'an. Orang mukmin itu tidak mudah menuduh. Walal la'an, tidak mudah melaknat. Walal fahis, tidak mudah berkata kotor. Itu orang yang beriman. Nah, maka sehebat apapun gelar yang mereka miliki ketika mereka menyatakan dirinya orang yang alim, tapi kok tidak menyampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, maka mereka bukan ulama ubillah. Mereka bukan ulama-ulamanya Allah Ta'ala. Mereka bukan warasatul anbiya. Mereka bukan pewarisnya para nabi. Karena Nabi nggak pernah ngajari kita untuk mencaci maki. Nabi Muhammad tidak pernah mengajari kita untuk membenci. Bahkan orang yang beriman itu, para hadirin, di antara cirinya adalah mereka yang saling mencintai. Tahajudnya luar biasa, puasa sunnah luar biasa, haji tiap tahun, umrah tiap bulan. Tapi kalau dalam hatinya ada kebencian kepada orang yang beriman, kepada orang-orang muslim, ahli la ilaha illallah, maka dia bukan termasuk orang yang akan masuk surganya Allah Ta'ala. Sing dawuh sanes kula niki Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, kata Nabi Muhammad, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kaula panjenengan tidak akan bisa masuk surga sampai kaula panjenengan beriman. Dicatat kali Allah, hambaku yang beriman. Wala tu'minu, dan kata Nabi, dan kalian tidak dicatat orang yang beriman oleh Allah hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai. Sampai kalian saling mencintai. Wala tahabu hatta, kata Nabi Muhammad, dan kalian tidak akan bisa saling mencintai sampai kalian menebarkan kedamaian di antara kalian sendiri. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad mengatakan, ala unabbiukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum fillah. Maukah kalian aku beritahu dengan sesuatu yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai karena Allah? Afsus salama bainakum, kata Nabi Muhammad, yaitu tebarkan salam di antara kalian. Makna salam bukan hanya sekedar ucapan assalamualaikum, tapi makna salam jika diperinci para hadirin, salam itu artinya keselamatan. Bagaimana kita bisa menebarkan keselamatan di kampung kita? Tidak ada kebencian antara kita dengan tetangga. Menebarkan kedamaian, keselamatan di rumah tangga kita. Tidak ada kebencian antara anak dengan orang tua dengan anak. Antara saudara dengan saudara, kakak dengan adik, saudara ipar dengan saudara ipar yang lainnya. Nah, ini perdamaian itulah yang Nabi jadikan syarat seseorang itu dikatakan beriman. Kalau mereka tidak mudah untuk berdamai dengan orang-orang di sekitarnya, maka mereka bukan golongan orang-orang yang beriman. Iki dawuh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, para hadirin,
Ayo kita sarang-sarang, kita bersihkan hati. Waktu yang tepat di bulan Ramadan untuk kita bersihkan hati. Kita yang mungkin ibadahnya tidak terlalu banyak ini, salah satu daripada cara yang paling mudah untuk kaula panjenengan saged mlebet datang swarga ni Gusti Allah, yaitu bersihkan hati. Salat hanya maunya yang wajib saja, puasa hanya Ramadan saja, ngeluarkan harta namun kok zakat tok, tapi hatinya bersih, itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah, tahajud, puasa sunnah, puasa Daud, sedekahnya kenceng, zikirnya kenceng, tapi di hatinya ada kebencian kepada hamba-hambanya Allah Ta'ala. Nabi Daud dalam hadisnya, Inna abdala ummati, sungguhnya wali-wali abdal di kalangan umatku itu, la yadkhulunal jannata bikasrati salatin wala siyam. Mereka masuk surganya bukan karena banyak solat. Solat mereka biasa-biasa saja. Solat mereka hanya mungkin terbatas, tidak banyak. Puasa mereka hanya biasa-biasa saja. Tapi mereka masuk surga dan diangkat menjadi walinya Allah. Masuk golongan wali abdal. Yang di setiap zaman dikatakan oleh para ulama, wali abdal itu setiap zaman hanya ada 40 orang saja. Wali abdal ini masuk surganya bukan karena banyak solatnya. Bukan karena banyak puasanya. Tapi bisalamati sudurihim, karena hati mereka selamat. Boten gampang benci, boten gampang mencaci maki, boten gampang menebarkan fitnah, gak suka adu domba. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka semoga kaula panjenengan sedaya termasuk daripada hamba-hamba Allah yang dibersihkan hati dari segala macam kebencian. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semuanya dalam ketaatan serta sehat wal afiah. Allah kabulkan segala hajat, hajat dunia, hajat akhirat. Yang sempit rezekinya dilapangkan oleh Allah, yang punya hutang Allah lunasi segera hutangnya, dan Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki kaula panjenengan. Allah paring kaula panjenengan rezeki ingkang halal, kathah, barakah, dan Allah cukupkan kita dengan yang halal, Allah jauhkan kita dari yang haram. Dan semoga Allah takdirkan di bulan Ramadan tahun ini kita semuanya tercatat sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij al muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم
تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسر الفاتحة. Dan malam hari ini para hadirin malam 25 Ramadan yang menurut versinya Imam Ghazali dalam kitab Ihya, jika Ramadannya diawali dengan hari Kamis, masuknya Ramadan pertama adalah hari Kamis, maka kemungkinan besar turunnya malam Lailatul Qadar di malam 25 Ramadan. Maka monggo dimanfaatkan malam hari ini untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk banyak berzikir dan mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah takdirkan kita semuanya mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.